Tolong jawab Bapak Ibu. Halo, Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Niat masuk surga? Niat matilah. Niat matilah. Saya ulangi, kalau Anda naik pesawat ke Singapura, naik pesawat kemana? Ke Singapura, kemana? Maunya pesawatnya on time atau delay? Kalau delay kesel nggak? Kalau delay 2 kali? Kalau delay 3 kali? Mana lebih bagus, surga atau Singapura? Kalau Anda dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? Kristen gergetan saya lihat orang Kristen ini. Kesembuhan bukan ciri utama orang Kristen. Catat baik. Kesembuhan bukan ciri utama ajaran Kristen. Hidup benar itu ciri utama ajaran Kristen. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, ya Tuhan kami yang baik, Maha Kudus, Maha Mulia, dan satu-satunya kebenaran. Sungguh Tuhan, kami tegas terhadap diri kami. Di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itulah kami mendekati firman-Mu, supaya kami semakin tegas pada diri kami. Kami mau hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu lah dasar dalam perjalanan kehidupan kami. Untuk itu Roh Kudus, berbicaralah kepada kami semua. Kami tahu kebenaran firman-Mu fokusnya bukan supaya keinginan kami dikabulkan. Jauhkan kami dari hal itu Tuhan. Firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menunjukkan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami dalam kebenaran. Maka firman-Mu supaya membenahi hidup kami, hidup benar, dan hidup benar. Orang benar tidak mengejar berkat, tetapi berkat mengejar orang benar. Maka fokus kami bukan berkat, fokus kami kebenaran. Sehingga Kau berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berbicaralah Tuhan, kami siap diubahkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan, tepuk tangan yang keras. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom, shalom. Tuhan baik, amin. Tema kita hari ini, kuasa dan pribadi Yesus Kristus. Ulangi, apa temanya? Kuasa dan pribadi Yesus Kristus. Catat baik-baik. Kuasa dan pribadi Yesus itu beda. Kuasa dan pribadi Yesus itu beda. Tetapi tidak boleh dipisahkan. Saya ulangi. Kuasa dan pribadi Yesus itu beda. Tetapi tidak boleh dipisahkan. Yang serius di mata Tuhan seringkali nggak serius bagi kita. Yang serius di mata manusia serius bagi kita. Yang bernilai di mata Tuhan nggak bernilai di mata kita. Yang bernilai di mata dunia bernilai di mata kita. Inilah kegagalan kebanyakan orang Kristen. Sedihnya kegagalan kebanyakan para pendeta, pengkhotbah, dan dosen teologi untuk memahami siapa Tuhan itu. Saya ulangi Bapak Ibu, bagi orang benar, ulangi, bagi siapa? Bagi orang benar, kanker tidak serius. Catat baik-baik, jangan pura-pura nggak nyambung. Jangan pura-pura nggak nyambung. Kanker nggak serius. Bagi orang benar, mengkhianati perkawinan itu serius. Bagi orang benar, kanker tidak serius. Bagi orang benar, malas berbohong itu serius. Pemarah tidak mau mengampuni itu serius. Pelitnya auzubillah menjalik itu serius. Jangan pura-pura nggak nyambung. Ini penting karena mayoritas orang Kristen, sedihnya banyak kami pendeta percaya kepada Yesus bukan menurut pikiran Yesus. Ini serius. Bagi orang nggak percaya, kanker itu serius. Bukan pada kankernya, tetapi pada statusnya nggak percaya. Karena kanker potensi meninggal. Statusnya nggak percaya, binasa ke neraka. Bagi orang benar enggak. Tolong jawab Bapak Ibu. Halo,
Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Niat masuk surga? Niat matilah. Niat matilah. Saya ulangi, kalau Anda naik pesawat ke Singapura, naik pesawat kemana? Ke Singapura, kemana? Maunya pesawatnya on time atau delay? Kalau delay kesel nggak? Kalau delay 2 kali? Kalau delay 3 kali? Mana lebih bagus, surga atau Singapura? Kalau Anda dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? Kristen gergetan saya lihat orang Kristen ini. Kesembuhan bukan ciri utama orang Kristen. Catat baik. Kesembuhan bukan ciri utama ajaran Kristen. Hidup benar itu ciri utama ajaran Kristen. Katakan amin. Tepuk tangan. Yes, ini penting sekali. Kalau kita dari sini ke Semarang, dari sini kemana? Paling efektif jalan kaki atau naik pesawat? Kalau ke surga harus mati, mana paling efektif untuk mati? Kanker atau bisul? Gak ada masalah, gak ada masalah, gak ada masalah. Cerdas dong. Karena banyak orang Kristen mengutamakan kesembuhan, akhirnya sesat dan kecewa. Makanya kuasa Kristuslah yang menebus dosa dan kejahatan kita. Katakan amin. Kuasa Kristuslah yang menyembuhkan penyakit kita. Katakan amin. Ini penting sekali. Kuasa Kristuslah yang membuat kita bisa mendidik anak-anak, dan anak-anak kita punya masa depan. Katakan amin. Kuasa Kristuslah yang membuat kita tidak tergoda dengan kejatuhan-kejatuhan dalam dosa. Katakan amin. Tetapi pribadi Yesuslah yang membuat kita mencintai Dia dan mentaati Dia. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Jawab, berapa yang mereka percaya akan kuasa Yesus menyembuhkan? Berapa mereka percaya Yesus punya kuasa menyembuhkan? Semuanya. Catat bebek. Semuanya. Berapa yang sembuh? Semuanya. Berapa yang menyenangkan hati Tuhan? Karena orang percaya kuasa Kristus, tidak mencintai pribadi Yesus, itu menyakiti hati Tuhan. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah yang murni, supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita. Katakan amin. Kayaknya niat delay nih. Ayolah, khotbahlah kebenaran walaupun nggak diundang lagi. Khotbahlah kebenaran. Ini hari zaman. Ayolah. Kalau orang Kristen sakit kanker, dia bilang apa? Kalau orang benar Kristennya. Kalau dia sakit kanker, dia bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau ini momentum kau panggil aku, tolonglah dalam nama Yesus, tolonglah Tuhan, on time lah Tuhan, jangan delay lagi lah. Itu orang Kristen yang benar. Mulai ngelawan muka lo kan? Oh Yerusalem, lanjut. Kota mulia, lanjut. Jangan pura-pura nggak nyambung. Jangan. Saya takut malaikat kasih backsound apa? Malaikat kasih backsound apa? Bohong. Rindu. Begitu sakit sembuh, haleluya puji Tuhan, sembuh penyakitku. Begitu pesawat delay, komplain. Pesawat delay, komplain. Ke surga delay, haleluya. Ada apa Kristen ini? Nyambung nggak sih? Halo, nyambung nggak? Pasti nyambung. Orang Anda yang saya maksud. Pasti nyambung lah. Ini penting. Yuk kita buka Markus 9 ayat 4-27. Supaya Anda jangan ketipu nilai-nilai yang dianut dunia. Supaya jangan kita kira kita ikut Yesus, padahal ujungnya maut. Karena fokus kita salah. Markus 9 ayat 14 sampai ayat 27. Saya ajak kita membacanya bergantian dengan catatan. Saya ulangi, dengan catatan. Perhatikan bukan hanya ayat demi ayat, juga kalimat demi kalimat, juga kata demi kata, juga tanda baca. Ulangi terakhir, juga tanda apa? Yuk kita bergantian. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengurui murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Lanjut. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka?
Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Lalu keluar roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Lalu, yes. Mari tampilkan ayat 24 operator. Ayat 24 teliti Bapak Ibu Saudara. Teliti ayat 24. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Pakai tanda baca apa? Tanda seru. Kalau tanda seru naik. Anda bacanya tadi apa? Kayak tanda tanya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Turun. Salah. Supaya Anda mengerti makna kalimat ini, Bapak ini hancur hati. Ulangi, Bapak ini apa? Ya. Dia berteriak, artinya inilah dia sesungguhnya. Yaitu apa? Aku percaya. Apa arti aku percaya? Aku percaya kepada engkau menurut aku. Itulah kebanyakan orang Kristen. Itulah kebanyakan para pendeta. Tetapi sesungguhnya aku belum percaya menurut engkau. Makanya aku percaya, lanjut, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Sebenarnya dia belum percaya menurut Yesus. Dan itu banyak, termasuk orang yang sedang melihat saya sekarang. Halo? Catat baik-baik, catat baik. Jangan menyesal Anda mati nanti. Jangan menyesal Anda mati nanti. Kalau istri Anda maki, Anda balas maki, Anda harus teriak kalimat ini. Kalau suami marah, Anda lawan, Anda harus teriak kalimat ini. Anda harus teriak. Sebenarnya Anda belum percaya. Kalau Anda malas baca Alkitab, Anda harus teriak kalimat ini. Anda sebenarnya belum percaya. Ayolah. Kalau Anda takut mati, Anda harus teriak kalimat ini. Mulai ketakutan muka Anda. Kalau Anda suka menggelapkan pajak, Anda homoseks lesbian, Anda suka berzina buka situs porno, Anda teriak kalimat ini. Kalau Anda menyembah terharu-terharu, cara bawa mobil Anda mengharukan, Anda harus teriak kalimat ini. Ayo dong. Termasuk Anda yang naik motor masih lawan arah. Begitu lawan arah lolos Anda puas, Anda harus teriak ayat ini. Ayo dong. Itu yang saya bilang, ada pengkhotbah gemetar-gemetar, tapi pulang istrinya gemetar sama dia. Ada apa ini? Emangnya ukuran rohani waktu di mimbar? Kagak. Ukuran rohani dalam kehidupan sehari-hari, termasuk melalui perkawinan. Terutama perkawinan. Makanya lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan DPR MPR, bukan KPK, bukan gereja,
Tetapi lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi, lembaga perkawinan Adam dan Hawa. Siapa yang mengkhianati perkawinan, lo nggak bertobat, binasalah Anda. Kanker nggak serius, mengkhianati perkawinan mengerikan. Catat dong baik-baik. Kok ada pendeta, jemaat banyak, khotbah bagus, banyak mujizat, bisa bahasa roh, punya istri simpanan. Ini kan ngawur-ngawur sekarang ini. Ngawur-ngawur. Orang bisa Anda bohongi, Tuhan nggak bisa kita bohongi. Yang sepakat katakan amin. Ini penting sekali Bapak Ibu. Di akhir zaman ini dikumandangkanlah khotbah-khotbah yang murni. Kalau enggak kita ketipu. Tampilkan Matius 24 ayat 24 operator. Matius 24 ayat 24. Lihat-lihat. Sama-sama baca Matius 24 ayat 24. Yuk sama-sama baca. 1, 2, ya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Lanjut. Mereka, apa katanya? Mereka akan mengadakan apa? Terus kalian tertarik mujizat-mujizat? Gampang sekali ditipu setan Anda. Tanda-tanda mujizat-mujizat, tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan di akhir zaman jangan heran ada mati didoakan bangkit di rumah duka. Kalau itu Anda kagum, Anda gampang disesatkan. Makanya waktu itu harus dipersingkat. Kalau tidak, orang pilihan pun disesatkan. Ketika Ponari datang di Surabaya ini, tahu Ponari? Orang Kristen pun berduyun-duyun. Orang Kristen pun berduyun-duyun. Bahkan ada pendeta ke sana. Stoplah. Jangan anti mujizat. Ulangi. 1, 2, ya. Jangan anti mujizat. Sekaligus jangan utamakan mujizat. Ulangi. 1, 2, ya. Yes. Ini penting sekali. Hanya 2 mujizat di mata Tuhan. Hanya 2. Pertama, jika Anda dan saya bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Yang kedua, pakar bahagia, Yesus namanya, berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta hanya 2 doang. Lumpuh berjalan menyenangkan kita, kusta sembuh menyenangkan kita, Lazarus bangkit menyenangkan Marta dan Maria, belum menyenangkan hati Tuhan. Gereja-gereja lebih menekankan kesembuhan daripada perubahan kelakuan akan jadi penyesat. Catat baik-baik. Gereja-gereja yang lebih menekankan kesembuhan-kesembuhan, mujizat daripada perubahan kelakuan akan sesat. Ayolah, jangan anti kesembuhan, sekaligus jangan utamakan kesembuhan. Karena kesembuhan adalah jembatan, bukan tujuan. Hanya jembatan. Ini penting sekali. Maka konteks kebenaran Markus 14, Markus 9, saat itu Yesus sudah mulai terkenal. Tapi kebanyakan orang, kebanyakan pendeta, Yesus terpikat bagiku, aku kagum sama Yesus pada mujizatnya. Itu kebanyakan orang. Jujur Bapak Ibu, mana kita lebih suka? Yesus penyembuhku atau Yesus membongkar kemunafikanku? Mana kita lebih suka? Yesus penyembuhku atau Yesus yang membongkar kemunafikanku? Mana kita lebih suka? Ngeri sekali. Banyak pendeta suka mujizat, tapi nggak mau ditegur dia, nggak mau dibongkar kemunafikannya. Ayo dong. Upah dosa maut, bukan upah penyakit maut. Upah dosa maut. Khotbah bagus, tapi masih sombong, pemarah, dendam, sakit hati, sombong, angkuh. Upah dosa maut. Makanya orang yang menekan kuasa, tetapi nggak dilanjutkan mencintai pribadi Yesus, itu kan menyakiti hati Tuhan. Tampilkan operator Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kritisi ayat-ayat ini Bapak Ibu.
Orang-orang ini sangat suka mujizat Tuhan, tapi nggak suka jadi pelaku firman. Pelaku firman itu berarti mencintai pribadi Tuhan Yesus. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam surga. Bukan. Bukan. Apakah berseru dalam khotbah, dalam bahasa roh, dalam penyembahan, dalam mujizat, dalam nubuat? Bukan. Lanjut, melainkan apa? Melainkan pelaku firman, pelaku kehendak Tuhan. Ini terutama orang yang melakukan perintah Tuhan, mencintai pribadi Tuhan. Orang yang mensuka kuasa Tuhan harus dilanjutkan menjadi murid, mengenal Yesus dan mencintai Dia. Orang yang percaya kuasa Tuhan harus melanjutkan. 10 orang sakit kusta suka kuasa Tuhan tapi nggak melanjutkan, termasuk para hamba Tuhan. Ayat 22. Ini para hamba Tuhan nih. Apa katanya ayat 22? Pada hari terakhir berapa orang? Tahu Anda bahasa aslinya banyak orang? Dalam bahasa Yunaninya mayoritas. Itu arti banyak. Kalau 1000 pendeta 300 masuk neraka, itu banyak. Bukan itu maksud Tuhan. 1000 pendeta 700 masuk neraka, itu namanya mayoritas. Mayoritas. Pada hari terakhir mayoritas orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat? Kata bernubuat ini dalam bentuk kata kerjanya, bahasa Yunaninya terjadi. Nubuatnya terjadi, bukan nggak terjadi. Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami mengadakan banyak mujizat? Terjadi mujizat-mujizat. Banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23 sama-sama baca. Ayat 23 sama-sama baca. 1, 2, ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, yes. Statusnya sedang terjadi. Saya khotbah di Amerika, saya khotbah di Afrika, Eropa, di Asia, rata-rata begini. Dan jemaat kagum sekali dengan lumpuh berjalan, buta celik, mayat bangkit. Itu wajar kagum kalau statusmu belum percaya. Bahkan wajar kagum kalau statusmu bayi rohani. Tapi kalau kau dewasa rohani, gak kagum lagi dengan begitu. Mulai pelan-pelan tinggalkan, bukan itu nilai. Halo, yuk buka Markus 1 ayat 42 operator. Markus 1 ayat 42. Catat baik-baik, Markus 1 ayat 42. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Dua hamba Tuhan membaca ayat ini banyak gagal fokus. Fokus hamba Tuhan pertama apa? Penyakit kusta orang itu sembuh, tahir. Tapi orang dewasa rohani melihat apa? Keterangan waktunya. Keterangan waktunya. Ulangi apa? Apa kata keterangan waktu? Seketika. Catat. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat buta celik? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah? Apa artinya? Hai umatku, ini mujizat gampang. Siuman dong. Gampang seketika. Lanjut. Hai umatku, ini mujizatku terendah. Berikutnya, hai umatku, ini mujizat yang sifatnya sementara, tidak kekal. Ayo dong, jawab. Lazarus dibangkitkan Tuhan nggak? Bangkit nggak? Mati lagi nggak? Karena itu sementara. Laut dibelah Tuhan nggak? Terbelah nggak? Setelah terbelah, tetap terbelah atau gabung lagi? Itu sementara. Tuntaslah mental dukun kita. Itu sementara. Makanya ada ibu-ibu dan saya, puji Tuhan Pak Pendeta Ridwan, 5 tahun yang lalu Bapak doakan saya di rumah sakit Darmais, kanker saya sembuh. Habis bilang, puji Tuhan Ibu sudah sembuh. Kapan periksa terakhir? 6 bulan yang lalu Pak Pendeta, saya sudah bersih dari kanker. Habis bilang, puji Tuhan kau udah bebas dari kanker. Tapi jangan lupa Bu, Ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu. Kasih tahu. Tuh ngelawan kan muka kalian? Ada nggak orang sakit kanker sembuh terus nggak mati-mati selama-lamanya? Ada nggak? Kesembuhan membatalkan kematian atau menunda? Menunda. Siuman dong. Jangan pingsan terus. Siuman dong. Menunda. Ingatkan yang sembuh. Kau tetap bisa mati lagi. Kaget ibu nih. Loh kok gitu Pak Pendeta? Bukan kok gitu Bu. Memang begitu.
Jadi gimana Pak Pendeta? Jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi lebih buruk kepada engkau. Karena banyak orang sakit sembuh, 10 orang sakit kusta, 9 main-main dalam dosa lagi. Banyak pendeta khotbah mujizat nubuat main-main dalam dosa. Selesai Anda dan saya kalau begitu, selesai. Jangan kagum pendeta besar, pendeta terkenal, itu bukan nilai. Bukan nilai itu. Saya lebih suka jadi suami yang benar daripada pengkhotbah yang benar. Bedakan dong. Khotbah yang benar bisa dipelajari walaupun nggak ada kaitan dengan kelakuan. Khotbah yang benar bisa bobotnya keterampilan walaupun nggak ada kaitan dengan kekudusan. Tapi kalau suami yang benar pasti itu berkaitan dengan kelakuan. Ayolah. Saya lebih suka jadi suami yang benar daripada pengkhotbah yang benar. Tapi banyak kami pendeta-pendeta khotbah bagus, banyak mujizat, dikagumi orang, dia nikmati, padahal kasar sama istrinya. Hati-hati. Seketika itu juga sekarang, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ibu-ibu lihat saya, ibu-ibu lihat saya. Kehendak di surga identik dengan perintah. Kenapa Tuhan bilang, hai istri, tunduklah pada suami, karena itu kehendak Tuhan. Bukan kehendak suami, itu kehendak Tuhan. Pertanyaan ibu-ibu, tolong jangan ada dusta di antara kita. Pertanyaan ibu-ibu, istri tunduk pada suami, itu bisa proses seketika atau tahunan? Tumben jujur loh. Kalau kalian lebih kagum melihat mayat bangkit daripada istri tunduk pada suami, kalian masih sesat. Kalian masih sesat. Jangan senang dulu kau bapak-bapak. Lihat saya bapak-bapak. Bapak-bapak, jawab, mana Anda lebih menikmati? Teguran istri atau pujian istri orang? Mulai menderita muka lo. Kalau kau lebih menikmati pujian istri orang daripada teguran istri, lu masih sesat. Kalau nggak percaya Anda bapak-bapak, matilah nanti malam, tanya Tuhan Yesus. Pasti Yesus bilang apa? Kau sesat. Kalau kau nikmati pujian istri orang, kan kelihatan bodohnya. Catat baik-baik. Sehebat-hebatnya istri orang mengenal saya, nggak ada 1/10-nya dibandingkan dengan istri saya dalam mengenal saya. Nggak ada 1/10-nya pun nggak ada. Jawab Bapak Ibu. Kalau istri orang memuji saya, berangkat dari mengenal saya atau tidak? Enggak. Maka kalau istri orang memuji saya, berbobot atau tidak? Enggak. Saya kasih tahu, enggak. Orang dia nggak kenal saya? Enggak. Hanya orang bodoh menikmati pujian istri orang. Makanya bapak-bapak dengar, kalau istri orang memuji kita, masuk telinga kanan, keluar kanan lagi. Jangan kiri, ada garis nanti, ada garis. Keluar lagi perboden, nggak boleh masuk. Kalau kiri udah ada garis. Kata kalian mengandung tangisan. Maafkan saya, ada nggak orang di bumi ini sehebat istri saya dan mengenal saya? Nggak ada. Adik kakak saya pun nggak mampu mengenal saya sehebat istri saya dan mengenal saya. Nggak ada. Halo, kalau istri saya menegur saya, berangkat dari mengenal saya atau tidak? Nikmati dong. Saya kasih tahu kau orang bodoh bapak-bapak, kau orang bodoh. Kalau kau ditegur istrimu, kau marah, kau maki-maki. Tahun lalu ada pendeta mau cerai karena pendeta ini terkenal, jemaatnya banyak, ditegur istrinya, KDRT. Tapi khotbahnya bagus. Gak banyak orang percaya menurut Yesus. Suami mengasihi istri itu gak bisa seketika. Seketika, saking rendahnya, iblis bisa menyembuhkan gak? Bisa. Mana ada perbedaan signifikan iblis dengan Yesus dalam kesembuhan? Semuanya bisa. Jawab, iblis bisa nggak membuat kita hidup benar? Itu perbedaan signifikannya, bukan di mujizat. Ada apa Kristen ini? Iblis pun bisa membuat Anda sembuh, tapi iblis nggak bisa membuat kau pembohong jadi jujur. Iblis bisa membuat Anda lestarikan bohong lo. Itu iblis bisa buat. Ayo dong. Nah, bapak ini mengenal Yesus pembuat mujizat. Dia bawa anaknya yang kerasukan setan kepada Yesus. Dia bawa kenapa? Catat baik-baik. Dia bawa kenapa? Karena dia percaya kuasa Kristus. Dia percaya kuasa Kristus. Catat dulu ya. Begitu nyampe,
Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes pergi ke tempat lain. Maka dia minta tolong murid-muridnya. Nggak sembuh. Begitu Yesus datang, lihat ayat selanjutnya, ayat 15. Kembali Markus 9 ayat 15. Perhatikan baik-baik dengan teliti supaya kita dalam mengikuti Yesus menurut pikiran Kristus. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, lanjut. Yes. Tercengar arti kagum. Kagum apa? Bukan kagum bisa menebus dosa kita. Bukan kagum yang bisa menegur dosa kita. Tetapi kagum kepada Yesus yang menyembuhkan kita. Yesus penyembuhku tidak menyelamatkan, tapi Yesus juru selamatku itu menyelamatkan. 10 orang sakit kusta, kalau ada kesempatan Anda nanti malam meninggal, wawancarai sama 9. Wawancari, yang 9, lu sembuh oleh siapa? Yesus penyembuhku. 9 mengatakan Yesus penyembuhku. Yang satu bilang apa? Yesus penyembuhku dan juru selamatku. Tepuk tangan yang keras. Yes. Jangan hanya penyembuh, karena Kristen tidak anti kesembuhan. Kristen bukan anti kesembuhan, tapi jangan utamakan kesembuhan, kecuali Anda niat hidup selama-lamanya di bumi. Capek deh. Harus juru selamatku, Tuhanku, Rajaku, Yehova Jireh, Yehova Nisi, bukan yang menyelamatkan. Yehova Adonai, Yehova Elohim, itu yang menyelamatkan. Ini penting. Jadi jangan cukup mengenal Tuhan Yesus penyembuhku, harus lanjutkan Yesus juru selamatku. Yesus penyembuhku, Tuhan melakukan sesuatu yang menyenangkanku. Catat baik-baik. Yesus penyembuhku, Tuhan melakukan sesuatu yang menyenangkan aku. Yesus Tuhanku, aku harus melakukan sesuatu yang menyenangkan dia. Tadi lagunya bagus-bagus tuh. Saya ikutin lagunya bagus-bagus. Ku tetap bersyukur, walaupun diremukkan, tetapi aku tetap bersyukur. Itu keren banget. Sayangnya hanya nyanyian, prakteknya turut berduka cita. Ayo dong. Makanya mulai bersyukur itu mana? Di perkawinan. Biarpun cerewet istrimu sampai sekarang ini, bapak ibu, bapak-bapak, atau suamimu sengak lagunya, nanti malam kalau tidur bilang, tatap istrimu, tatap suamimu, bilang, Tuhan, ku tetap bersyukur. Nyanyi lagu itu tadi, lagu tadi nyanyikan. Jangan hanya ibadah. Norak lu pada. Ayolah. Walaupun sakitmu nggak sembuh-sembuh, ku tetap bersyukur. Itu dipraktekkan, bukan sekedar lip service, bukan sekedar verbal. Lama-lama kita ritual tanpa spiritual. Catat baik-baik. Itu harus dipraktekkan, bukan sekedar dinyanyikan. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Yes. Tadi lagu sebelumnya apa? Engkau alasanku hidup. Bukan kesembuhan alasanku hidup, bukan banyak duit alasanku hidup. Yesus alasanku hidup. Ini keren, supaya kita nggak gagal fokus. Mereka kagum dengan Yesus, Yesus penyembuhku. Lihat ayat 16. Lalu Yesus bertanya kepada mereka orang banyak, hei, apa yang kamu persoalkan dengan murid-muridku yang 9 ini? Ayat 17, sama-sama baca ayat 17. 1, 2, ya. Yuk, teliti. Kata seorang dari orang banyak itu, guru, anakku ini kubawa. Berarti orang ini siapa? Bapaknya. Oke? Bapaknya bilang apa? Guru. Lihat dong konteks. Kalau menggali firman itu, lihat konteks sahabat itu. Bukan Tuhan. Dia mendekati bukan Tuhan. Tapi apa? Guru. Guru di sini beda dengan konteks sekarang, pengajar. Penekanan guru dalam konteks Yesus di situ bukan pengajar. Guru sama dengan orang pintar. Gak ada ubahnya dengan dukun. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus, memperlakukan Yesus sebagai Tuhan 1 orang, memperlakukan Yesus sebagai dukun 9 orang. Kalau kau disembuhkan Tuhan Yesus, nggak berubah kelakuan Anda, nggak hidup dalam kekudusan, Anda mendekati Yesus nggak ada ubahnya kayak dukun. Jahat sekali orang seperti ini, keji sekali orang seperti ini. Catat baik-baik. Kalau Anda melawan suamimu, ibu-ibu, kalau kau kasar sama istrimu, Tuhan sedih sekali, karena kau nggak mendekati dia sebagai Tuhan. Tapi jauh lebih sedih lagi, kalau kau dengar khotbah ini, besok-besok masih kau lawan suamimu. Besok-besok masih kau kasar istrimu. Bahasa Jermannya itu dablek. Ayolah.
Gak apa-apa, habis ini saya nggak diulang lagi, nggak apa-apa. Khotbah itu kebenaran, menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan pendengar, bukan menyenangkan hati Tuhan. Kita ini hamba Tuhan. Ayolah, banyaklah kalian berdoa supaya banyak pendeta-pendeta, pengkhotbah-pengkhotbah yang melakukan apa yang dikhotbahkannya dan mengkhotbahkan kebenaran. Ayolah. Maka dia dekati Yesus kayak dukun. Berikutnya apa? Anakku ini kubawa kepadamu. Karena apa? Artinya, kalau anaknya nggak kerasukan roh jahat, dia bawa nggak anaknya ke Tuhan? Kagak. Artinya apa? Catat baik-baik, cerdas-cerdas. Dia mempercayakan masalahnya kepada Yesus, bukan hidup anaknya, bukan hidup bapak ini. Bedakan orang mempercayakan masalah dengan mempercayakan hidup. 10 orang sakit kusta dimulai dengan mempercayakan masalahnya, kusta. Tapi satu melanjutkan mempercayakan hidupnya. Catat baik-baik, kalau Anda mempercayakan masalahmu kepada Yesus, tidak otomatis itu satu paket dengan hidupmu. Tidak otomatis itu satu paket dengan hidupmu. Tetapi kalau kau percayakan hidupmu kepada Yesus, itu satu paket dengan masalahmu. Percayakan hidup. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Puncaknya apa? Yang berkenan kepada Dia. Sakit sembuh itu berkenan pada kita. Kalau sembuh, kita percayakan hidup kita supaya dibereskan. Bohong kita jadi jujur, pemarah kita jadi lemah lembut, sombong kita jadi rendah hati, pelit kita jadi suka pemberi. Itu bukti orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Ada perubahan kelakuan. Kenapa kita memberikan perpuluhan? Karena kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, bahwa bukan uangku yang menghidupkanku Tuhan, Engkau yang menghidupkan aku. Maka kita berikan perpuluhan. Kok ada gereja tak menentang perpuluhan? Tapi saya sedih, kok ada orang mengkhotbahkan perpuluhan dengan mengancam-mengancam. Stop. Saya sedih, kok ada orang menggunakan perpuluhan untuk memperkaya diri. Ngawur. Perpuluhan itu untuk mengembangkan pelayanan, rumah perbenaran Allah, bukan untuk memperkaya diri. Banyak orang menyalahgunakan perpuluhan untuk ngancamnya. Kalau kau nggak memberikan perpuluhan, kau terkutuk. Itu ngawur, salah. Ajarkan mereka tentang baiknya Tuhan, sehingga memberikan perpuluhan dengan sukacita, bukan karena ketakutan. Halo. Tapi sedih sekali kalau Anda nggak memberikan perpuluhan. Lebih sedih lagi kalau ada pendeta menggunakan kata perpuluhan dengan mengancam-mengancam. Halo. Lebih sukacita memberi daripada dan bohong loh. Ayolah. Hakikatnya kita ini pelit. Hakikatnya kita egosentris. Perpuluhan mengajarkan kita untuk berarti, bernilai. Karena ukuran nilai itu memberi. Lampu ini disebut hidup, berarti karena dia memberi cahaya. Ayolah. Jangan Anda ragu memberikan perpuluhan. Tapi jangan gunakan perpuluhan untuk memperkaya diri. Tapi supaya Injil makin indah diberitakan. Halo. Tahun ini 45 tahun saya jadi hamba Tuhan. Cincin emas saya satu, cincin kawin. Hanya ini mah bohong-bohongan. Cuma satu. Jangan kasihan kalian lihat saya banyak duitnya. Tapi bukan untuk benda, untuk pelayanan. Banyak anak-anak rohani saya di pedalaman Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera. Itu untuk kita support ke sana, bukan memperkaya diri. Ayolah. Hidup ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kelak. Kan Tuhan kedatangan kedua kalinya bukan sebagai juru selamat, sebagai hakim. Ini penting. Lihat ayat selanjutnya, ayat 18. Perhatikan ayat 18. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membentikannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Lanjut. Tahu nggak bentuk kalimat ini? Dia seperti atasan, ngebos. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu, mereka nggak dapat. Dengan titik berangkat, kalau dapat nanti saya bayar deh. Itu konteksnya. Aku sudah meminta, itu ngebos. Dia percaya Yesus dan murid-muridnya bisa menyembuhkan. Kalau semua nanti gue bayar. Halo, kantongin duitmu itu. Ini penting sekali Bapak Ibu. Dia percaya, mereka percaya Yesus sanggup menyembuhkan, tapi dia dekati Yesus itu sebagai objek. Padahal kita objek, dia subjek. Ayolah. Bukan dia yang tak sama saya yang tak sama dia. Makanya Immanuel itu, apa arti Immanuel? Bukan supaya Tuhan tak sama saya.
Tuhan Immanuel, aku mau naik pesawat ke Manado, tolong lindungi aku, sertai aku, pesawatku mendarat dengan selamat. Emang Tuhan babu loh? Catat baik-baik. Ini Anda tangkap. Tuhan nggak punya kewajiban menjaga fisik Anda. Nggak ada kewajibannya. Jawab. Stefanus mati diapain? Lebih keras. Stefanus mati diapain? Berarti Tuhan gagal menjaga fisiknya. Orang nggak ada kewajiban Yesus menjaga fisiknya kok. Tapi Tuhan menjaga rohani kita. Sekalipun kita diremukkan, kita tak bersyukur. Tuhan menjaga jiwa dan rohani kita. Kristen ada apa ini? Kok ada pendeta berkata, percayalah, orang benar nggak mungkin mati dibunuh. Saya bilang, ngawur lo. Lo kenapa ngawur Pak Ridwan? Lu Kristen gak sih? Lah Kristen dong. Pak Ridwan, saya pendeta udah lama loh. Pendeta lama kok nggak ngerti Kristen? Loh, kenapa gitu Pak? Jawab. Apa arti Kristen? Pengikut Kristus. Yuk, Yesus Kristus mati, nyenyak tidur atau dibunuh? Jawab dong. Kalau kita ikut Yesus ada kemungkinan mati dibunuh, ikut dia. Tuh ketakutan kan? 11 murid Yesus tanpa Yudas. Halo, siapa yang tahu? 11 murid Yesus tanpa Yudas, berapa mati dibunuh? 10. Kalau benar lu nanggung-nanggung, memang kau tidur nyenyak baru mati, karena masih murahan. Kanak-kanak. Tapi kalau orang benar yang sungguh-sungguh, potensi mati dibunuh. Karena ketika posisi dibunuh, ada tingkat kesulitan yang tinggi untuk ujian ketaatan. Tetap kita taat. Orang yang mati karena Injil akan turut memerintah dengan Yesus. Hak istimewa khusus itu. Bantulah doa, kalau bisa saya mati dibunuhlah. Kok ada pendeta, Pak Ridwan, biar aku makan babi. Yang penting kita berdoa dalam nama Yesus. Ini kan rusak. Lu makan babi, lu makan sapi, lu daging-daging terus lu makan, terus Tuhan mengurus kolesterol lu supaya tetap normal. Yesus lu babulu itu namanya. Ada apa Kristen ini? Kenapa kolesterol naik? Lu karena lu nggak melindungi fisik lu. Jangan Tuhan menjaga fisik lu. Karena tetap ada kemungkinan kita mati. Ini penting supaya kita jangan salah. Immanuel, Allah menyertaiku, bukan supaya pesawatku selamat mendarat di Manado. Immanuel, Allah sertai aku, supaya aku ke bandara, kalau mobilku dipepet, aku nggak pepet balik. Supaya jadi kesaksian, itu arti Immanuel. Supaya kalau aku ngantri check-in, dipotong barisanku, aku menegur dengan penguasaan diri. Kalau dia nggak terima, tetap aku nggak marah. Itu arti Immanuel, dimampukan kita jadi kesaksian, walaupun kita mengalami yang nggak enak. Itu arti Immanuel. Saya buat ekstrim. Ketika pesawatku melewati Laut Banda di ketinggian 37.000 kaki, mati mesinnya 4-4-nya. Mulai turun, Immanuel kuatkan aku. Sebelum aku nyemplung ke laut, aku cerita Yesus kepada seluruh penumpang. Itu arti Immanuel. Tuh kan ngelawan muka lu kan. Stefanus itu disertai Allah sampai mukanya kayak malaikat. Kemudian dalam penyertaan Allah, dalam kesakitan dilempar batu, dia berkata apa? Bapa, jangan timpakan kesalahan pada mereka. Dalam tingkatan kesulitan yang begitu tinggi, tetap dia nggak gagal fokus, tetap dia jadi berkat. Itu excellent. Itu Kristen yang benar. Bukan mobil Ferrari, bukan itu tanda diurapi. Itu kurang urapan itu. Kudis, kurang disiplin tuh. Kuman, kurang iman tuh. Jangan, bukan itu. Bukan penampilan lahiriah, tapi keteladanan hidup. Ulangi, tapi apa? Lebih keras, tapi apa? Yes. Istri kita marah-marah, kita tetap nggak buka mulut. Itu keren. Bapak-bapak, saya peringatin. Kalau istri kita marah, jangan buka mulut. Itu kesia-siaan di atas segala kesia-siaan. Ketawa siapa itu? Kayaknya menikmati sekali dia. Karena kalau perempuan marah, nalarnya tumpul. Kematangan otaknya well done. Nggak bisa masuk tuh. Makanya kalau istri saya marah-marah, saya diam aja. Saya tatap dia. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan energik banget istriku, sehat dia. Itu aja. Kalau marah lagi, Tuhan cocok banget aku sama nih orang. Cocok sekali. Kau kirimkan dia menjadi pahat yang tajam untuk mengukir saya. Lanjutkan Tuhan. Itu aja. Bahkan kalau marah-marah tetap saya bertahan. Tuhan, istriku ini satu-satunya di dunia. Ini manusia langka, tolong lestarikan. Udah itu aja. Lama-lama berhenti tuh. Karena marah itu capek. Makanya ada pepatah, siapa lekas marah, bukan lekas tua, lekas mati maksudnya. Menang-menangan, kok diam aja kita. Lama-lama istri saya kalah. Dia bilang apa? Pak, kok aku marah-marah, Papa senyum-senyum aja. Saya ajak bercanda dia. Ma, tinggi saya 2 meter kurang banyak. Apa daya nikmat saya di atas rata-rata. So sweet. Lu senyum gue nikmati, lu marah pun gue nikmati.
ku kan tetap bohong loh. Tetap bersyukur Allah. Kalau saya Tuhan langsung bilang Tuhan, saya bilang petir sambar nih orang. Nyanyi doang kerjanya, prakteknya kagak nih. Makanya apa kata Tuhan kepada mereka yang percaya Yesus sanggup menyembuhkannya? Lihat ayat 19, Markus 9 ayat 19. Maka kata Yesus kepada mereka yang percaya, Yesus sanggup mengusir setan, Yesus sanggup menyembuhkan. Apa kata Tuhan kepada mereka? Hai kamu, catat baik, orang percaya Yesus sanggup menyembuhkanku, itu nggak percaya. Orang percaya dia bisa dipulihkan ekonominya, itu nggak percaya. Itu jembatan untuk percaya. Halo, 10 orang sakit kusta percaya sanggup menyembuhkan, semuanya sembuh. Satu yang melanjutkan percaya menurut Yesus. Saya ulangi, orang percaya sakitnya bisa disembuhkan Yesus, itu belum percaya. Ayo dong, orang percaya akan mujizat-mujizat, itu belum percaya. Bahkan pembuat mujizat, pendeta mujizat, Tuhan bilang, aku nggak kenal kau pun. Ayo dong, jangan ketipu setan lah. Hai kamu angkatan yang nggak percaya, aku percaya makanya aku bawa anakku. Itu bukan percaya. Aku percaya kau bisa mengusir setan, itu bukan percaya. Karena orang percaya sakit sembuh, orang percaya dipulihkan ekonominya, dia mempercayakan masalahnya. Tapi orang percaya sombongnya rendah hati, orang percaya pemarahnya di lemah lembut, orang percaya kenajisannya jadi kekudusan. Itu orang percaya karena dia percayakan hidupnya, bukan sekedar masalahnya. Bedakan dong percaya kuasa Kristus dengan percaya kuasa dan pribadi. Harus dilanjutkan dua itu. Tepuk tangan yang keras. Ini penting. Maka lanjut, apa katanya? Ayat 20, sama-sama baca ayat 20. 1, 2, ya. Ketika Yesus berkata, bawa anak itu kemari, dibawa mereka dengan titik berangkat, dibawa mereka dengan titik berangkat, pasti Tuhan usir. Enggak tuh. Ketika anak itu dibawa, roh jahat melihat Yesus, roh jahat itu menyiksa anak ini. Terplanting, terguling-guling, mulutnya berbusa. Terplanting, terguling, Tuhan nggak memperhatikan anak ini. Lanjut ayat berikutnya, ayat 21. Apa Tuhan katakan? Lalu Yesus bertanya kepada, dia tanya ayahnya, anak itu dibawa ke sini, terplanting, nggak diperhatikan. Fokus Tuhan bukan masalahmu, fokus Tuhan hidupmu. Ayo dong, fokus Tuhan bukan masalahmu, fokus Tuhan hidupmu. Karena apa? Perhatikan 2 Korintus 7 ayat 10. Tampilkan operator 2 Korintus 7 ayat 10. Sama-sama kita baca 2 Korintus 7 ayat 10. 1, 2, iya. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan apa? Yang dan tetapi. Catat baik-baik. Duka cita, sakit kanker, duka cita, sakit kusta, duka cita, lumpuh, duka cita, kanker, luka cita, stroke. Harus mendatangkan keselamatan, bukan kesembuhan. Bisa sembuh, bisa enggak. Yang penting keselamatan. Ini penting. Bedakan takun dengan taner. Tahu takun? Pendeta dukun. Dibawa sakit, percayalah, pasti Tuhan sembuhkan. Kalau fokusnya kesembuhan, itu pendeta dukun. Kalau fokusnya pertobatan supaya orang itu selamat yang nggak tersesalkan, itu pendeta benar. Kalau kau sakit parah, telepon saya supaya saya datang, supaya saya tegur dosamu, bukan kesembuhan dulu. Karena kesembuhan tidak mendatangkan keselamatan yang tidak tersesalkan, tapi mendatangkan kematian kalau nggak bertobat. Harus duka cita. Apakah masalah rumah tangga, masalah ekonomi, sakit penyakit, bisa Tuhan sembuhkan, bisa tidak sembuhkan. Yang penting mendatangkan pertobatan yang membawa keselamatan yang tidak tersesalkan. Tepuk tangan yang keras. Yes, ini penting sekali. Maka berikutnya, lihat ayat selanjutnya. Markus 9 ayat 22. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api, ataupun kemana? Untuk apa? Bukan untuk ngajar berenang, untuk membinasakannya. Lanjut 1, 2, ya. Sebab itu
Luar biasa kasih Tuhan itu. Kalau kursi roh jahat dalam diri anakmu, Pak, kalau kursi roh jahat, kalian pulang kerasukan lagi nih anak. Karena kalian nggak menerima aku sebagai Tuhan. Kalau kau terima aku sebagai Tuhan, aku menyertai kau kemanapun, roh jahat nggak bisa kembali. Maka Tuhan kejar. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, lanjut, tolonglah kami. Beda kan? Tadi apa? Tolonglah anakku ini. Tolonglah anakku ini karena kerasukan roh jahat. Sekarang apa? Tolonglah kami. Iya, lu juga harus tolong, Pak. Lu juga harus ditolong. Dan apa kata terakhir apa? Kasihanilah kami. Berarti dia mulai hancur hati, nggak ngebos. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu untuk menyembuhkan, nggak bisa. Sekarang bukan meminta, tetapi memohon. Amin. Zaman Tommy P. Papa. Tahu Tommy P. Papa? Soeharto bapaknya Tommy. Itu Tommy P. Papa. Ada pejabat tinggi, nggak perlu saya sebut namanya. Dia telepon saya. Salam Pak Ridwan. Salam. Apa kabar? Tumben. Pak Ridwan bisa tolong saya. Ada apa nih? Anakku kena narkoba, Pak Ridwan. Wow. Si ini? Iya, Pak Ridwan. Terus gimana? Bapak bisa nggak bimbing anak ini? Oh, kita atur. Nanti saya suruh supir saya bawa anak saya ke Bapak. Enggak. Kau datang. Istrimu datang. Waduh, Pak Ridwan, saya nggak ada waktu. Hebat sekali loh. Nggak ada waktu loh. Saya juga nggak punya waktu ngurus anak loh. Bukan gitu Pak Ridwan. Nanti saya siapkan persembahan melalui supir saya, serahkan persembahan untuk Bapak. Kantongin persembahan lo. Tuhan jijik lihat duit lo. Tuhan lebih mencintai diri kau daripada duit lo. Ada apa? Kok ada pendeta kalau orang kaya langsung mau melayani anaknya, dia nanti dikasih duit. Itu rusak. Kalau anak narkoba, ciduk orang tuanya karena permasalahannya dari orang tua. Jadi kalau kalian orang tua, anak kalian narkoba, kau yang harus bertobat. Tuh nggak ada amin kan? Dipaksa loh. Ayolah. Kalau ada anak kerasukan, panggil orang tuanya. Karena itu hanya fenomena. Biang keroknya di orang tua. Ayolah. Tuhan bukan babu lo. Lu suruh selesaikan masalah, tapi hidup lu nggak beres. Tuhan babu lo. Jahat sekali orang seperti ini. Maka Tuhan kejar. Bapak ini biangnya. Maka bagian terakhir ayat selanjutnya ayat 23. Lihat ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Jika engkau dapat artinya apa? Ini bukan masalahku, aku pasti dapat. Masalahnya kau. Kau itu percaya menurut kau. Mau nggak kau percaya menurut aku? Kalau percaya menurut aku, nggak ada yang mustahil bagi orang percaya yang benar. Tapi kalau nggak benar, kalau kau malas baca kitab, jangan kutip. Gak ada yang mustahil bagi orang percaya. Lu aja malas baca kitab, percaya apa lu? Percaya menurut setan atau Tuhan? Kalau menurut Tuhan beda. Ini dia konsepnya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya menurut aku. Kau percaya menurut kau. Percaya sakit sembuh, kelakuan nggak berubah. Itu percaya menurut kau. Bapak-bapak yang pemarah, bapak-bapak yang pembohong, bapak-bapak yang berzina, bapak-bapak yang masih suka buka situs porno. Kau percaya menurut kau. Tapi kau belum percaya menurut Tuhan. Makanya bersyukurlah kau hadir hari ini. Walaupun tadi niat nggak ke gereja, jadi ke gereja. Karena Tuhan kejar loh. Katakan amin. Termasuk kau ibu-ibu yang cerewet, yang suka ngelawan suami. Dia Tuhan kejar. Termasuk kau anak-anak muda yang bisa membentak mama lu. Lu mimpin pujian bagus, lu singers bagus, pemain musik bagus. Kau bentak orang tua lu. Lu serius, lu mengerikan itu. Nggak ada orang mustahil bagi orang percaya menurut Yesus. Maka ayat 24 sama-sama teriak. Baca. 1, 2, ya. Segera ayah anak itu. Lihat dong. Pertama apa? Tolonglah anakku ini. Berikutnya apa? Tolonglah kami. Sekarang apa? Memang kau biang keroknya. Tolonglah aku yang nggak percaya. Memang masalahnya di kau. Makanya kalau orang sakit, jangan buru-buru kesembuhan. Lu nanti jadi pendeta dukun. Cari akar permasalahannya di bapaknya. Kalau dia statusnya anak, kejar orang tuanya. Bapak-bapak, kalau kalian punya masalah, jangan sekedar percayakan masalah kepada Yesus. Percayakan hidup kalian sama Yesus. Masih yang pemarah, pembohong, ganas, berzina, percayakan hidupmu kepada Yesus. Karena ciri utama Kristen bukan kesembuhan. Ciri utama orang Kristen punya keteladanan hidup di atas rata-rata. Sopan, sabar, sangat setia dalam perkawinan, mengalah, suka berkorban. Itu ciri utama orang Kristen.
Kita tutup dengan Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini. Yohanes 14 ayat 15. Sama-sama kita baca Bapak Ibu dengan keras, karena kita bukan hanya percaya kuasanya, kita juga percaya pribadinya, kita cintai dia. Baca. 1, 2, ya. Ciri utama ajaran Kristen adalah pelaku-pelaku firman. Khotbah bagus diperlukan di gereja, tapi khotbah bagus tidak representatif rohani kalau khotbahnya nggak dilakukan. Bahasa roh diperlukan di gereja, tapi itu tidak menentukan. Mujizat perlukan di gereja, tapi itu tidak menentukan. Pelaku-pelaku firman yang menentukan. Cintailah Yesus. Walaupun apapun kesulitanmu, tetaplah taat menjadi pelaku firman-Nya, karena kita percaya bukan hanya kuasanya, tapi juga kita percaya pribadinya. Kita nyanyikan satu lagu, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya.